Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sains Islami. Semoga Sobat Sains Islami selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alam semesta menyimpan banyak sekali rahasia yang sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Hal ini tentu saja bisa diterima dengan logika, karena bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan tentu masih banyak lokasi yang belum terjamah. Buat kamu yang masih penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, berikut Sobat Sains Islami telah merangkumnya dalam 5 tempat misterius yang tertulis dalam Al-Quran. Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari, melainkan karena dipenuhi dengan kabut asap. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Socotra. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran Surat An-Naml ayat 44 dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Sepeninggalnya Raja Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh, melainkan diruntuhkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh, seperti dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 4-7. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Kaf. Dikatakan ketika Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat gunung Jabal Kaf yang tampak sangat indah. Sinari biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Kaf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Kaf diabadikan dalam surat Kaf. Tembok Yajuj Majuj. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Yajuj dan Majuj, kaum perusak di muka bumi ini, dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa kehadiran tembok besi buatan Zulkarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, tak jarang yang menyamakan bahwa tembok tersebut adalah tembok besar Cina. Tetapi ada spekulasi lain bahwa lokasi Yajuj Majuj terdeteksi di peta dunia Al-Idris. Lokasi Yajuj Majuj sendiri diduga terletak di Georgia atau antara Armenia dan Azerbaijan. Pada lokasi itu, ada bekas-bekas tembok yang dibuat dari besi dan juga tembaga, serta batu yang bentuknya seperti dinding.
Wallahu bisawaf. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Tonton episode-episode menarik lainnya hanya di channel Sains Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.